Halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di Advokat Online Menjawab Pakar ya. Nah, ini ada video perdebatan di acara TV ya, Rakyat Bersuara, yang mana ada pengacara Roy Suryo ya, Ahmad Kosinudin. Jadi kesempatan kali ini Advokat Online ini ingin menjawab si pengacara Kosinudin ini ya, supaya kita semua ini memperoleh pemahaman yang lebih berimbang ya. Kita mulai. Tema Roy CS ini akan bebas atau dipenjara. Saya pastikan hari ini Roy Suryo bebas. Dan saya pastikan tidak akan ada penjara bagi Roy Suryo dan yang lainnya. Kenapa? Kalau sampai ada penjara berarti ada pelanggaran hukum terhadap proses dan prosedur, termasuk terhadap substansi yang hari ini kita perdebatkan. Dan hari ini saya akan menjelaskan itu semua. Apa keyakinan bebas yang Anda maksud? Ya, yang pertama, saya bicara aspek hukum acaranya, aspek prosedur, baru nanti kita bicara substansi. Memang saya kasihan sekali dengan kuasa hukum Joko Widodo, termasuk para pendukungnya. Mereka harus kelelahan membangun narasi untuk mempertahankan kasus ini agar bisa sampai P21, padahal dia sendiri justru mengambil tindakan yang malah secara implisit itu menghentikan kasus. Maksudnya? Maksudnya demikian. Perkara ini kan bermula di 15 dan 16 April 2025 saat ada kunjungan ke UGM dan juga ke Solo. Lalu ditindaklanjuti dengan laporan polisi oleh saudara Joko Widodo 30 April 2025. Namun yang menjadi soal adalah ketika saudara Joko Widodo menerima salah satu tersangka pada 8 Januari 2025 di kediamannya, ditindaklanjuti 11 Januari melakukan upaya permohonan restoratif justice, dan clear 13 Januari 2025 terjadi restoratif justice karena ada keridhaan dari saudara Joko Widodo untuk menghentikan perkara, dan SP3 itulah sebenarnya yang secara implisit menghentikan kasus itu. Gitu. Jadi menurut dia ini karena terjadi RJ, terjadi perdamaian, maka secara nggak langsung gitu katanya Pak Jokowi yang menghentikan perkara gitu. Jadi karena SP3 timbul terbit, penghentian penyidikan terbit, maka perkara jadi secara nggak langsung dicabut gitu, dihentikan oleh Pak Jokowi sendiri gitu ya menurut dia. Kenapa? Kita lanjut ya. Kenapa alasannya? Begini, pada tahapan penyelidikan, penyidik itu mengumpulkan barang bukti, alat bukti, dan juga keterangan saksi itu untuk memeriksa sebuah peristiwa. Apakah sebuah peristiwa itu layak dinaikkan pada tahapan penyidikan? Dan setelah tahapan itu naik ke penyidikan, berarti peristiwanya ini yang kemudian dianggap ada kejahatan. Dan kemudian kita ralat sedikit. Setelah naik ke penyidikan, maka bukan lagi peristiwa yang dicari, melainkan siapa pelakunya. Pelakunya siapa nih? Penyidikan nih siapa? Apakah ini betul pelakunya atau bukan? Jadi bukan lagi peristiwa ya, sudah lewat peristiwanya. Sudah naik ke penyidikan, penyelidikan sudah lewat, peristiwa sudah lewat. Oke. Diterbitkan sejumlah tersangka pada saat penyidikan itu. Nah, ketika saudara Joko Widodo telah memberikan waktu itu understanding lah yang akhirnya berujung pada SP3 kepada dua orang yang pertama, ES dan DHL, maka secara hukum implisit saudara Joko Widodo itu telah menghentikan kasusnya sendiri. Artinya apa? Memang saudara Joko Widodo yang memulai perkara ini pada 30 April 2025, dan hari ini saudara Joko Widodo secara implisit menghentikan perkara ini pertama kali adalah di 13 Januari 2026. Apa alasannya? Alasannya demikian. Saudara Jokowi, saya masih ingat betul dan saya mengikuti perkara ini secara detail, rinci, bahkan pasal-pasalnya. Bahkan saya dulu yang pertama kali menyampaikan ada penyelundupan hukum, pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Dan itulah yang membuat saya khawatir kepada Roy Suryo dan kawan-kawan akan dilakukan upaya penahanan dengan dalih ada alasan objektif dan subjektif. Karena pasal 32 dan 35 saat itu ancaman pidananya di atas 5 tahun. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ditahan. Dan itu yang saya tegaskan bahwa Roy Suryo pasti bebas. Tepuk tangan dulu. Saya akan lanjutkan begini. Penyelidikan
itu atas peristiwa, bukan terhadap orang. Penyidikan itu juga atas peristiwa hukum, bukan terhadap orang. Ini yang beliau ini keliru ya. Penyelidikan atas peristiwa, betul. Penyelidikan tuh mencari ada peristiwa pidana atau enggak ya. Betul enggak ini terjadi peristiwa, ada peristiwanya enggak gitu kan, terjadi peristiwa pidana enggak. Kemudian beliau mengatakan bahwa naik ke penyidikan, terus bilang mencari peristiwa juga. Orang bahwa dampak kenaikan penyelidikan menjadi penyidikan terhadap peristiwa, ada peristiwa kejahatan lalu ada tersangkanya, itu adalah dampak atau konsekuensi hukum, tapi objeknya adalah peristiwa. Nah, jadi beliau ini keliru ya. Pada saat naik ke penyidikan itu bukan lagi peristiwa, objeknya sudah berubah, sudah menjadi ke pelaku, mencari pelaku gitu ya. Jadi menurut beliau ini karena Jokowi melakukan perdamaian dengan para pelaku, maka peristiwanya sudah nggak ada dianggapnya gitu. Otomatis SP3 itu katanya itu sudah menghilangkan peristiwa pidana. Padahal bukan peristiwa ya, sudah ke pelaku, ke person per personnya, orang demi orangnya gitu. Jadi bukan peristiwa. Jadi dia tuh memukul rata ya gitu, pukul rata semua ini peristiwa sudah ada, padahal bukan peristiwa lagi, sudah naik ke penyidikan, sudah ke person per person, orang per orang, siapa pelakunya gitu. Jadi menurut dia ini karena sudah terjadi perdamaian maka peristiwanya semua sudah hilang gitu, padahal tidak seperti itu ya. Hari ini ketika sudah ada SP3, yang di SP3 itu peristiwa penyidikannya, bukan status tersangka. Salah. Jadi yang di SP3 itu adalah pelakunya, bukan peristiwanya. Bang ya. Adalah pelakunya yang di SP3 adalah tindak pidananya adalah pelakunya. Gitu. Pelaku tindak pidananya yang dihentikan proses penyidikan, makanya surat perintah penghentian penyidikan, bukan surat perintah penghentian penyelidikan lagi. Kan SP3 itu kan bunyi surat penghentian perintah penghentian penyidikan. Nah, penyidikan itu adalah mencari pelaku. Jadi bukan lagi peristiwa yang dihentikan tapi pelakunya. Gitu ya, Bang. Makanya bahwa konsekuensinya jika penyidikan itu dihentikan, otomatis status tersangkanya gugur, harus dihentikan, itu hal yang menjadi konsekuensi. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian itu hanya sebatas pada orang yang diberikan SP3 saja atau berdampak kepada keseluruhan peristiwa? Kita kembalikan, saat 30 April 2025 yang lalu, siapa yang dilaporkan? Apakah mereka dalam LP terpisah atau satu kesatuan LP? Saya ingat betul, ES, DHL, kemudian RS, RHS, TF, kemudian juga KTR, itu satu kesatuan berkas pelaporan yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Kendati memang ada laporan-laporan lain yang jadi kembali lagi ya, ini terus diulang-ulang terus, padahal sudah dijelaskan berkali-kali oleh berbagai pihak ya. Beliau ini mengatakan bahwa laporan itu karena satu laporan, maka apabila ada SP3 1-2 orang maka laporannya harus dicabut gitu kan, seluruhnya hilang gitu, laporannya udah nggak ada lagi, jadi nggak ada lagi laporan. Padahal nggak begitu, karena terlaporkan banyak orang gitu. Memang dalam satu laporan satu nomor surat gitu kan ya, nomor laporan satu, tapi bukan laporannya yang hilang, tapi pihak-pihak di dalamnya, person per personnya itu yang berdamai, itu yang dicabut, yang dikeluarkan, begitu ya. Diajukan oleh Lecumanan, Andi Kurniawan, Maret Samuel Sueken, tetapi yang dua ini atau yang tiga ini tidak ada kaitannya sebenarnya secara langsung. Kenapa? Karena di sana juga dimasukkan 310311 saat itu, yang sebenarnya itu adalah delik yang mutlak hanya bisa dilaporkan oleh orang yang merasa dirinya difitnah atau dicemarkan. Dan dengan demikian berarti yang paling relevan untuk kita bahas adalah laporan Saudara Joko Widodo. Yang lainnya kita kesampingkan. Masuk kepada peristiwanya. Peristiwa itu jadi satu kesatuan, dan di antara 5 orang itu sudah digugurkan 3 orang. ES, DHL,
Ya. dan RHS. Itu satu kesatuan. Artinya apa? Implisit yang menghentikan kasus ini adalah saudara Joko Widodo. Maka dapat dipahami, sangat logis dan masuk nalar hukum kenapa sampai hari ini jaksa selaku Dominus Litis tidak berani memberikan informasi ini P21. Juga sangat masuk akal kenapa Polda sampai harus berdoa. Sejak kapan Polda itu berubah menjadi tukang doa? Nggih, Pak Ugrosino. Jadi begini ya, Polda itu maksudnya kan kita sama-sama karena kewenangan itu ada pada jaksa sebagai Dominus Litis ya, sebagai yang dominian ya, yang dominan gitu. Untuk menentukan perkara ini harus P21 atau tidak atau gimana gitu kan ya. Jadi wajar saja kalau Polda ini ya bilang berdoa gitu tuh, jadi jangan dipermasalahkan soal itu gitu ya. Itu karena apa? Karena konsekuensi hukum ini yang tidak bisa dibantah. Sebab apa? Bukan karena ada petunjuk baru, tetapi kalau melawan akan apa? Akan dipersoalkan oleh seluruh ahli-ahli hukum. Anak fakultas hukum akan mikir, ini gimana sih? Masa peristiwanya dihentikan kemudian tetap dilanjutkan? Nah, peristiwanya tidak dihentikan. Yang dihentikan adalah penyidikannya. Penyidikan itu adalah pelakunya. Itu ya, Bang Kosinudin ini ya. Jadi tolong supaya ini masyarakat yang awam juga memperoleh pengetahuan. Jadi jangan cenderung mengaburkan gitu. Bukan mengaburkan ya, maksudnya supaya masyarakat mendapat pemahaman yang lebih komprehensif, yang lebih benar gitu ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum, juga pengacara-pengacara ya. Mereka juga menurut saya kalau pengacara harusnya udah tahu ya, udah tahu apa yang dimaksud dengan pendidikan, apa yang dimaksud dengan penyidikan gitu ya. Jadi sekali lagi menurut saya Ahmad Kosinudin inilah keliru dalam menerapkan teori-teorinya gitu ya. Kalau tetap dilanjutkan berarti lagi-lagi saya tegaskan ini tidak ikut SOP atau ikut hukum acara pidana baik yang lama maupun yang baru. Tetapi apa? Ikut kehendak Joko Widodo. Enak sekali dia. Yang ini lepasin, yang ini jangan. Ancam dulu. Kalau restoratif justice. Asumsi ya, asumsi yang kita nggak tahu kebenarannya, cuma tuduhan-tuduhan aja gitu ya. Kita nggak tahu ini kehendak Joko Widodo atau kehendak siapa. Ini beliau ini memberikan pendapat pribadi, asumsi ya. Jadi cenderung ya sebaiknya tidak menggiring opini. Baru saya selesaikan. Lah kok hukum kok asasnya pada Joko Widodo? Hukum kita itu asasnya norma, undang-undang, asas-asas hukum. Itu yang harus jadi acuan, bukan kehendak saudara Joko Widodo. Itu dari sisi aspek formil yang tidak memungkinkan kasus ini P21. Kenapa? Yang menghentikan itu saudara Joko Widodo sendiri. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Tetapi dia faktanya perkara sampai sekarang tidak berhenti, bahkan sudah mau P21. Kemudian ya seperti tadi diungkapkan bahwa yang menghentikan perkara Jokowi tidak ada penghentian perkara. Perdamaian itu tidak menghentikan perkara, karena perdamaian itu hanya menghentikan penyidikan terhadap pelakunya gitu ya, bukan peristiwanya gitu. Menurut dia kan ini kan peristiwanya hilang semuanya, ini semua dipukul rata. Kalau laporan pun perdamaian harus cabut semuanya begitu kan. Jadi cenderung memaksakan gitu ya, terlalu memaksakan. Lempar tangan, sembunyi tangan, lempar batu, sembunyi tangan maksud saya. Kemudian membangun narasi ada orang besar, ada partai besar, gebrak meja. Padahal saya masuk ke yang kedua. Secara substansi memang saudara Joko Widodo ini yang khawatir kalau perkara ini masuk ke persidangan. Dan kami justru yang menunggu persidangan itu. Kalau menunggu kenapa minta berhenti? Kenapa minta di stop? Padahal Pak Jokowi yang pihak Pak Jokowi yang ingin cepat P21 cepat sampai ke sidang gitu ya. Jadi terbalik ya. Terbalik ini. Mungkin hari ini hanya saya yang masuk pada perkara ijazah palsu sampai ke persidangan sehingga ini mahasiswa juga ya. Mahasiswa sebaiknya lebih lebih hati-hati dalam mencerna, dalam menelaah suatu peristiwa pidana ya, supaya jangan gampang terbawa atau terpengaruh dengan keadaan yang sebetulnya tidak demikian.
Saya hafal betul apa saja unsur-unsurnya, apa saja yang bisa dipersoalkan. Bahkan saat itu yang menarik, dan ini juga akan kami balik. Tapi faktanya, Anda bilang ini, dia bilang dia paham, hatam betul. Tapi faktanya beliau ini salah. Salah menerapkan bahwa peristiwa dihentikan. Penyidikan itu mencari peristiwa, bukan. Penyidikan itu mencari pelaku. Yang dihentikan adalah pelakunya, bukan peristiwanya. Peristiwa sudah pasti ada, sudah lewat, ada peristiwanya. Tidak dihentikan, terus lanjut ke penyidikan. Mencari siapa pelaku-pelakunya. Gitu. Lalu penyidikan dihentikan melalui SP3, melalui perdamaian, dihentikanlah perkaranya. Dihentikanlah perkara dari masing-masing orang-orangnya, dari pelaku-pelakunya. Bukan peristiwanya sudah dihilangkan, bukan, tapi pelaku-pelakunya yang melakukan itu dihilangkan, dicabut. Masih ada 2 sisa nih. Begitu ada beberapa sisa ya, itu belum selesai. Jadi peristiwa tetap ada dan pelakunya pun tetap masih ada sampai sekarang. Balik pada peristiwa kasus Jokowi. Ada kekeliruan tadi dipengantarkan seolah-olah kan Mas Roy Suryo nanti nggak punya bukti untuk membuktikan, nanti kalah. Keliru. Kalau perkara ini naik ke persidangan, yang punya kewajiban membuktikan adalah jaksa. Bukan tersangka atau terdakwa. Terdakwa hanya perlu hak ingkar. Dan untuk menguatkan pengingkaran, ada bukti, dokumen, dan juga penelitian. Selesai. Nah, sekarang saya kembalikan. Kalau dulu narasi. Jadi gitu ya. Beliau ini mengatakan pada saat di pengadilan nanti, jaksa membuktikan. Kemudian si terdakwa ini hak ingkar gitu ya. Ya, betul, jaksa membuktikan kejahatannya. Membuktikan tindak pidananya, bukan membuktikan ijazah palsu, asli atau palsu, tidak. Gitu. Jaksa membuktikan unsur-unsur pidananya, unsur-unsur peristiwanya, pidananya, ada unsur-unsur apa, betul nggak ini terjadi, itu keadaan peristiwanya, kejadiannya bagaimana. Jaksa akan membuktikan itu, bukan membuktikan mengenai asli atau tidaknya. Nah, kemudian pihak terdakwa nanti Roy Suryo ini membuktikan bahwa mereka itu bukan fitnah misalnya. Bukan fitnah, mereka buktikan bahwa itu adalah benar, mereka bukan fitnah, itu mereka buktikan nanti. Jadi sama-sama pembuktian di situ. Jaksa membuktikan tindak pidananya ada, Roy Suryo membuktikan bahwa fitnah-fitnahnya tidak ada, gitu. Kalau tidak ada fitnah, lalu akan beralih ke dakwaan kedua, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu tidak perlu dibuktikan, nggak perlu dibuktikan ya, sebab meskipun itu suatu kebenaran sekalipun, misalnya ijazah Jokowi asli atau palsu sekalipun, tapi tidak boleh dipermalukan di depan umum, khususnya media sosial. Sama halnya seperti hutang piutang. Meskipun orang itu berhutang, yang menagih hutang tidak boleh di depan umum, di depan media sosial, menagih, mengata-ngatai orang yang berhutang segala itu namanya penghinaan, pencemaran nama baik. Jadi beda ya. Fitnah berbeda dengan pencemaran nama baik, dan ancaman hukumannya pun berbeda. Yang fitnah 4 tahun, yang pencemaran nama baik 2 tahun. Fitnah apabila tidak bisa dibuktikan kebenarannya maka menjadi fitnah. Itu menurut Undang-Undang ITE ya. Apabila tidak bisa dibuktikan kebenarannya maka menjadi fitnah. 4 tahun ancaman hukumannya. Kemudian meskipun bisa dibuktikan kebenarannya ada di ayat selanjutnya, maka menjadi pencemaran nama baik biasa gitu. Jadi berbeda ya. Maka pencemaran nama baik itu tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Sebenarnya terbukti pun dia menjadi pencemaran nama baik. Ini kan selalu menggunakan adagium, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, siapa yang mendakwa dia harus membuktikan. Dan saat di pengadilan Solo, saat Bambang tadi diadili, Gus Dur diadili, saya juga sudah sampaikan, ahli agama yang dihadir. Aspek substansi harus benar, prosedur juga harus benar. Pak Rifai tadi sudah masuk ke substansi, bukan bicara prosedur. Kalau Pak Rifai bicara substansinya beda, oh boleh juga, tapi prosedurnya juga harus disesuaikan. Artinya apa? Harus mengulangi semua proses. Disidik dari awal, berarti butuh 1 tahun lagi. Yang 1 tahun aja belum kelar, mau kita nunggu 1 tahun lagi, diulangi lagi. Kalau dipaksakan itu masuk P21. Tapi menurut Anda akan nambah lagi nggak 1 tahun?
sekarang begini, kalau itu dipaksakan P21, saya itu ahli agama ini mau membangun narasi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Jokowi itu benar dengan argumentasi dalil syara yang menyatakan al bayyinatu ala mudai wal amnu wal yamnu ala man ankaro. Bukti itu menjadi beban bagi yang mendakwah dan sumpah bagi yang mengingkari. Saya tanya balik, dalam perkara Gus Nur dituduh mengedarkan kabar bohong soal ijazah palsu, siapa yang mendakwa? Jaksa. Siapa yang membuktikan? Ya jaksa, bukan Gus Nur. Dan jaksa membuktikan kesalahannya, membuktikan tindak pidananya, membuktikan unsur-unsurnya, bukan membuktikan ijazah itu palsu atau tidaknya, begitu ya. Dan dalam perkara ini keliru nanti kalau yang harus membuktikan ijazah palsu itu Pak Roy. Justru dibalik, yang harus membuktikan ijazah itu asli Saudara Joko Widodo, walaupun tidak langsung melalui jaksa. Kenapa? Nah, itu ya keliriannya di situ ya. Katanya membuktikan ijazahnya itu asli atau tidaknya adalah pihak Joko Widodo melalui jaksa gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Jaksa tidak membuktikan ijazah Jokowi palsu atau asli atau tidak. Jaksa asumsinya Joko Widodo ijazah kita ini asli. Gitu. Asumsinya adalah ijazah adalah asli. Tidak perlu dibuktikan itu ijazah asli atau tidak oleh Joko Widodo, oleh pihak jaksa, diwakili oleh jaksa. Tidak perlu membuktikan itu karena asumsinya adalah ijazah mereka asli. Kalian sebagai terdakwa Roy Suryo dan kawan-kawan harus membuktikan bahwa kalian ini tidak memfitnah. Gitu. Jadi jaksa hanya membuktikan unsur fitnahnya, tindak pidananya. Gitu. Karena asumsinya ijazah asli, kalian memfitnah. Fitnahnya di mana? Gitu. Kalau memang palsu, palsunya di mana? Kan begitu. Itu yang kalian harus buktikan. Jaksa tidak perlu membuktikan apa-apa soal ijazah, tidak. Karena jaksa pegangannya adalah ijazah adalah asli. Begitu ya. Kita lanjut. Saudara Joko Widodo membuat laporan, dirinya merasa direndah-rendahkan, dihina-hinakan karena dianggap dia difitnah dan dicemarkan. Ijazahnya yang diteliti disimpulkan palsu, padahal ijazah itu asli. Maka jaksa harus membuktikan ijazah itu asli, baru ada fitnah. Kalau ijazah itu tidak dibuktikan asli, di mana fitnah benarnya? Ini blessing in the guys-nya begini, saat Dumas TPUA di Bariskem dihentikan, sebenarnya kawan-kawan ini, klien-klien saya ini kehilangan objek. Mau gimana ya, kayaknya kita nggak bisa memaksa hukum itu untuk tegak, untuk membela kita. Laporan kita hanya ditindaklanjuti sebagai Dumas. Jadi memang kita perlu mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif ya mengenai ini ya, supaya tidak supaya clear, supaya masyarakat khususnya para mahasiswa fakultas hukum menjadi lebih memperoleh pengetahuan hukum yang lebih berimbang. Ya, kita lanjut ya. Untuk barang, masa mengikat betul Joko Widodo terjebak. Harusnya kalau dia tidak membuat laporan, nggak akan ada forum kayak gini. Dan orang mafhum, mantan presiden itu ada yang mencela biasa, ada yang memuji-muji biasa, ada yang menjilat sampai menjilat sedemikian rupa juga biasa. Tetapi begitu masuk pro justisia, mau nggak mau media akan mengangkat, mau nggak mau kita lawyer turun gunung. Dan kalau hari ini ada dampak seperti ini, jangan salahkan orang yang dilaporkan yang hari ini statusnya tersangka, seminggu sekali harus wajib lapor. Salahkan yang membuat laporan. Kurang jiwa negarawan apa? Kenapa dia tidak bisa mengambil cara seperti yang dilakukan oleh Asrul Sani? Dan apakah ketika nanti ada putusan? Jadi gitu ya. Ini mengatakan mereka harus wajib lapor ya, karena kalian tuh gak ditahan gitu kan. Harusnya ditahan. Jadi kalau wajib lapor tuh hal yang wajar gitu, yang harus dilakukan. Kalau ada yang tidak wajib lapor, ada yang cuman ya wajib lapor, misalnya tiap minggu lapor ya, tapi ya 2 minggu sekali dia datang, misalnya kayak contoh kasus yang lain ya, itu bisa saja terjadi karena memang ancamannya di bawah 5 tahun. Ini kan ada ancaman yang di atas 5 tahun ya, yang pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka ada yang di atas 5 tahun, sehingga harusnya ditahan gitu. Tapi karena nggak ditahan, maka diberikan wajib lapor. Itu adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh pihak kepolisian ya, penyidik ya. Itu sudah patut bersyukur ya gitu. Kemudian beliau mengatakan apa lagi? Kasus ini kemudian orang menjadi yakin
Enggak juga di kasus Solo sudah ada putusan divonis bersalah, enggak juga membuat orang yakin ijazah itu asli dengan argumentasi, oh udah ada yang dipenjara gara-gara ijazah palsu. Iya, bukan pembuktian ijazah palsu soalnya pada saat itu. Pada saat itu dibuktikan adalah tindak pidananya, karena ijazahnya asli. Begitu ya. Ijazahnya asli, kan enggak juga. Ijazahnya asli. Enggak masuk. Nah, yang paling penting adalah begini. Kritik saya yang paling keras itu tentu ke aparat penegak hukum. Karena sudah menjadi pelayan, pelapor saudara Joko Widodo. Sampai ada ungkapan-ungkapan yang menurut saya ini menyakiti dan tidak pernah diatur dalam KUHP. Masa ditanya update tentang penanganan perkara kok jawabnya apa? Surprise, nanti kita tunggu. Memangnya ada yang ulang tahun? Iya, jadi karena memang itu adalah kewenangan pihak polisi ya, nggak bisa langsung membuka begitu saja. Jadi tunggu pada saatnya gitu ya, akan dibuka karena ada prosedur, ada proses yang mesti dilalui begitu. Polda tidak merasakan betapa khawatirnya tersangka saat ini menjalani status sebagai tersangka. Oke. Dan tidak ada keadilan di Polda Metro Jaya. Firly Bahuri status tersangka sudah bertahun-tahun, nggak ada itu wajib lapor. Kenapa klien kami dipaksa seminggu sekali wajib lapor? Terlepas bagi klien kami karena ini bagian dari perjuangan, tentu menikmati wajib lapor itu. Nah, surprise gitu. Oke. Sekarang tunjukkan kepada Polda Metro Jaya di mana dasar hukumnya, baik hukum formil maupun hukum material. Dalam proses penegakan hukum itu, pengumuman status orang yang sudah tersangka itu dengan cara surprise seperti ulang tahun. Bang Kozi, berarti intinya menurut Anda kontrolnya ini ada di Pak Jokowi sebenarnya? Iya, barang ini ada di Pak Jokowi, tetapi dia merasa, oh ternyata Roy Suryo itu tidak seperti Bambang Tri yang satu kali gilas selesai. Oh ternyata Roy Suryo itu banyak yang dukung, banyak yang bela. Ternyata yang lainnya juga ikut berempati bahwa perkara ini bukan perkara pribadi antara Roy Suryo dengan saudara Joko Widodo. Ini perkara publik, perkara antara rakyat dengan orang yang pernah mendapat. Nah ini nih saya juga kurang setuju ya. Rakyat yang mana, Bang, gitu ya, Bang Kosinudin. Rakyat yang mana? Hanya segelintir. Dan ini bukan perkara rakyat, bukan perkara publik, perkara pribadi kalau menurut saya. Yang terus-terusan dikemukakan, diwacanakan oleh pihak Roy Suryo sehingga menarik perhatian masyarakat banyak gitu ya, sehingga menarik perhatian. Tapi bukan berarti ini adalah perkara masyarakat yang ingin menuntut, yang ingin tidak ya. Gitu, hanya berawal dari Roy Suryo dan kawan-kawannya, sebagian orang ya, sebagian kelompok orang ya. Jadi jangan bawa-bawa masyarakat banyak, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tidak setuju. Bahkan wewenang dengan orang yang mendapat fasilitas negara, bahkan rumah saudara Joko Widodo hari ini berasal dari uang rakyat. Silakan tanggapan ya Pak Rifai. Karena untuk melakukan pra-peradilan itu? Jadi begini, pertama, opsi pra peradilan itu adalah opsi terbuka, bukan hanya bagi yang terlapor, tapi juga pelapor, sama-sama. Nah hari ini kedua-duanya merasa dirugikan. Pelapor merasa dirugikan karena terlalu lama, terlapor yang sudah jadi tersangka juga tidak ada kepastian hukum terhadap hal itu. Dan yang ketiga, inisiatif itu apakah diambil oleh terlapor dalam hal ini Roy Suryo dan kawan-kawan yang kami tangani? Saya mau tegaskan demikian. Hukum produk politik. Otoritas dalam penegakan hukum memang dari sisi keterikatan proses dan prosedur terikat dengan norma hukum. Tetapi dari sisi policy terikat dengan otoritas politik. Kami belum bisa membaca otoritas politik akan berpihak kepada siapa. Dan kalau kami tempuh pra peradilan, padahal otoritas politik bisa dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu untuk melegitimasi proses penyidikan, itu sama saja bunuh diri. Tapi sebenarnya pihak Jokowi juga sama, dia juga tidak berani mengambil upaya pra peradilan kalau dia merasa ini lama. Kenapa? Dia juga masih melihat otoritas politik akan berpihak kepada siapa. Jadi ini ya. Jadi kembali ini ada yang ahli ya mengatakan kenapa nggak ambil pra peradilan ya, karena memang itu adalah prosedur langkah hukum yang memang bisa diambil. Itu adalah langkah hukum ya, sebagai seorang pengacara itu adalah langkah hukum untuk membatalkan kasus tersangkanya, status tersangkanya ya, melalui proses pra peradilan. Namun itu kenapa nggak diambil? Nah beliau mengatakan
sudah kemana-mana ya, sudah bisa menggunakan politik, bahwa ada pengaruh-pengaruh politik sehingga pengadilan itu bisa jadi terpengaruh gitu ya, bisa dipengaruhi, dikontrol oleh, jadi semua tuh seakan-akan udah nggak percaya lagi sama pengadilan gitu ya, karena ada politik yang berperan di sini begitu ya. Jadi beliau ini sudah nggak percaya, mereka sudah nggak percaya sama pengadilan. Nah kalau nggak percaya sama pengadilan, nggak percaya sama polisi, nggak percaya sama pengadilan, kenapa kalian juga melaporkan? Karena melaporkan itu juga ujungnya kan pengadilan, oleh hakim-hakim juga yang akan menangani perkara. Pengadilan juga, kalau nggak percaya kenapa dilaporkan gitu kan? Kenapa dilaporkan? Kenapa berapa kali menggugat, melaporkan lagi, menggugat lagi, gitu kan? Kalau peradilan aja nggak mau, nah, gitu kan? Lalu mereka juga mengatakan bahwa Pak Jokowi juga nggak mau pra-peradilan, karena pra-peradilan itu bisa diajukan oleh dua pihak, si pelapor dan terlapor. Nah, karena ini perkara sudah lama, kenapa Pak Jokowi sebagai pihak pelapor nggak mengajukan pra-peradilan? Jadi mereka juga nggak mau, karena katanya Pak Jokowi ini juga berpikiran begitu ya, takut ini politik nggak tahu berpihak ke siapa gitu. Jadi ini kembali keliru ya, karena kalau menurut kuasa hukum Jokowi ini ya, kalau yang harusnya ya seperti itu ya, yang mengerti bahwa untuk apa mengajukan pra peradilan, karena dalam proses pra peradilan itu sebagai pelapor itu belum dirugikan. Dan apabila mengajukan gugatan pra peradilan, maka otomatis pasti akan ditolak. Kenapa? Karena objek pra peradilan itu hanya sebagai pelapor, dalam konteks sebagai pelapor hanya apabila SP3 itu diterbitkan tidak sesuai dengan hukum. Jadi kita melaporkan, kemudian si terlapor di SP3 oleh kepolisian misalnya, nah itu boleh diajukan pra peradilan gitu kan. Nah ini kan belum di SP3, masih ada semuanya, jadi tidak perlu diajukan pra peradilan. Untuk apa? Pasti akan ditolak, karena objek pra peradilan itu hanya untuk terlapor, untuk pelapor hanya apabila SP3 gitu ya. Biasanya pra peradilan itu untuk pelapor, untuk terlapor, menurut saya untuk terlapor, karena misalnya penetapan tersangkanya tidak sah, penyitaannya tidak sah, penangkapannya tidak sah, penahanannya tidak sah. Jadi prosedur secara formalitas hukum acara, hukum formilnya, prosedur mekanismenya itu tidak sesuai dengan hukum acara. Itu yang boleh dipra-peradilankan untuk terlapor. Dan untuk pelapor itu untuk SP3-nya. Nah ini SP3-nya kan tidak ada SP3. SP3 sudah sesuai dengan hukum apabila terjadi pendamaian RJ. Begitu ya Bang. Jadi pihak Jokowi tidak perlu mengajukan pra peradilan. Yang harusnya mengajukan pra peradilan itu adalah pihak kalian ya. Apabila ada nggak sih penetapan tersangkanya tidak sesuai dengan prosedur, kan harus penetapan tersangka itu harus ada 2 alat bukti yang cukup, ada peristiwa pidana, harus begitu ya. Nah ada nggak sih? Tapi kalau ada ya nggak bisa kalian pra peradilan juga. Terus penahanannya sesuai nggak, ditahan nggak? Oh kan nggak ditahan. Penangkapannya kan nggak ditangkap, gitu ya. Penyitaannya, nah penyitaannya ada nggak sesuai dengan hukum nggak penyitaannya? Ada surat perintah, ada surat penyitaan, ada berita acara, ada nggak? Nah kalau nggak ada boleh kalian pra peradilan. Tapi kalau ada ya akan gagal juga di pra peradilan, gitu ya. Jadi pihak Jokowi nggak perlu pra peradilan. Lebih lanjut, saya juga memiliki keyakinan saudara Jokowi sendiri nggak mau sampai ke persidangan. Sehingga kalau keputusan pra peradilan ditempuh oleh Jokowi hasilnya ditolak, dia akan malu. Kalau hasilnya diterima, ya iya, karena untuk apa? Pasti akan ditolak. Karena objeknya apa yang mau diajukan oleh pihak Jokowi? Objeknya apa? SP3. Tidak ada SP3 yang dihentikan secara melawan hukum oleh pihak kepolisian, tidak ada. Apa? Keterlambatan bukan kelamaan gitu kan, lama prosedurnya, itu bukan objek pra peradilan yang diatur dalam KUHP, bukan. Itu hanya bukan materialnya, itu hanya administrasi gitu, bukan objek pra peradilan mengenai keterlambatan itu ya. Jadi ya pasti akan ditolak. Jadi gitu.
misalkan kasus ini masuk ke persidangan, berarti itu bunuh diri politik bagi Jokowi. Dia harus diadili. Coba bayangkan, mantan presiden diadili di sebuah sidang yang terbuka untuk umum, dan nanti dalam sidang itu Rustam Effendi akan bertanya, Pak Jokowi. Jadi kebalik ya, gimana bisa presiden diadili? Yang diadili itu bukan Pak Jokowi gitu. Yang tersangka adalah ya Rosyuri dan kawan-kawan yang akan diadili begitu. Pak Jokowi itu hadir di sidang itu untuk memberikan bukti-bukti tambahan, bukti-bukti pendukung untuk menguatkan dakwaan jaksa bahwa ini adalah fitnah loh gitu. Kemudian pihak Rosyuri dan kawan-kawan akan membuktikan bahwa ini bukan fitnah loh, misalnya ini bukti-buktinya. Hadirkanlah saksi-saksi kalian, bukti-bukti pendukung kalian, hadirkan. Itu ya, Jokowi enggak bisa, harusnya tidak perlu ya duduk di kursi saksi atau kursi terdakwa kemudian ditanya-tanya sama pihak itu, tidak perlu gitu, karena bukan terdakwa pihak Jokowi ya begitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya Jokowi nggak perlu hadir di pengadilan juga apa-apa, karena sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum begitu ya. Jokowi, bibir Pak Jokowi itu sama enggak dengan ijazah Pak Jokowi? Itu kumisnya sama enggak? Ini kan sesuatu yang menurut saya bukan hanya ansi soal material. Apa Jokowi hingga sampai saat ini masih konsisten akan mau hadir di persidangan? Begini, bahasa eksplisit dengan implisit itu berbeda. Kalau bahasa yang disampaikan kepada ya relawan, kuasa hukum ya normatif, memang harus begitu. Tetapi bahasa implisit, bahasa yang dia lakukan, misalnya hari ini dia justru sibuk akan membuat rencana keliling Indonesia, lalu oleh PDIP disindir, apakah keliling itu dalam rangka untuk menunjukkan ijazahnya? Karena hari ini semestinya Saudara Joko Widodo konsentrasi pada kasusnya, tidak usah keliling-keliling ke 38 provinsi, 514 kota kabupaten. Apa yang salah dari hal itu, Bang? Ya, tidak relevan. Harusnya dia fokus membersihkan posisi politik yang hari ini dalam tanda petik tertuduh. Justru yang harusnya fokus konsentrasi adalah tersangka, terdakwa, tersangka ya. Pak Jokowi mah harusnya santai-santai aja ya. Pak Jokowi harusnya relax, jangan stres ya. Bapak Jokowi jangan tegang, harus santai menghadapi ini. Jalan-jalan Pak ke luar negeri kemana-mana ya. Nggak perlu terlalu fokus karena ini sudah diwakili oleh negara. Gitu Pak Jokowi. Ijazahnya palsu. Oke, saya mau tanya ke Bang Boy deh, Bang. Tanggapan Anda terkait hal ini? Ya. Tema. Jadi sudah rasanya sudah cukup ya pembahasan mengenai advokat online menjawab pengacara Rosyuri ini ya, supaya kita semua lebih mendapatkan pemahaman yang lebih berimbang ya. Oke, semoga bisa mendapatkan pencerahan, semua bisa tercerahkan gitu ya. Semoga ini juga adalah pendapat ya memang pribadi, tapi ya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao.